Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan audit PT Anugrah Kagum Karya Utama, TBK, dan entitas anak. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Berliana Risma Amalia dari Program Studi Akuntansi Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Hutabangsa Surakarta dengan nomor 009. Kita langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang standar umum audit. Standar umum audit yang pertama ada independensi auditor. Auditor harus bebas dari pengaruh yang dapat mempengaruhi opini audit. Yang kedua ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk melakukan audit. Yang ketiga ada perencanaan dan pengawasan audit. Auditor harus merencanakan audit dengan cermat dan mengawasi kinerja tim audit. Yang keempat, ada pengetahuan cukup tentang bisnis auditor. Auditor harus memahami bisnis auditor untuk menilai resiko dan menilai informasi yang relevan. Di sini ada surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab dan laporan keuangan konsolidasi di PT Anugrah Kagum Karya Utama TBK dan entitas anak. Ke standar laporan audit di PT Anugrah Kagum Karya Utama TBK. Ada berapa sih standar audit? Yang pertama, ada opini audit. Auditor harus menyatakan opini tentang laporan keuangan apakah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, ada laporan audit. Laporan audit harus berisi deskripsi tentang audit, opini auditor, dan informasi penting lainnya. Yang ketiga, ada kesenjangan materi. Auditor harus melaporkan ketidaksesuaian materi yang ditemukan selama audit, termasuk kualifikasi opini. Kita akan lanjut. Lalu, kita di sini akan membahas tentang kategori kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik dibagi menjadi 3. Kantor akuntan publik nasional, kantor akuntan publik regional, dan kantor akuntan publik lokal. Di sini, pada PT Anugrah Kagum Karya Utama menggunakan kantor akuntan publik Suganda, Akna, Suhri, dan Rikan. Di sini, kita akan membahas tentang arti opini audit. Opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Lalu, ada opini wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, kecuali ada beberapa hal yang menyimpang. Opini tidak wajar. Laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di umum. Lalu, kita di sini akan melihat hasil analisis laporan audit pada PT Anugrah Kagum Karya Utama. Pada PT Anugrah Kagum Karya Utama, auditor memberi opini wajar dengan pengecualian karena menurut opini auditor, laporan keuangan konsolidasi, posisi keuangan konsolidasi, kinerja keuangan, dan arus kas sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tetapi, pada tanggal 31 Desember, PT Kagum Lokasi Emas KLE, entitas anak tidak sesuai, langsung melalui PT Kagum Mahakarya Jaya KMKJ, mengalami saldo negatif. Jadi, auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup sehingga tidak memperoleh keyakinan dengan memadai atas efektivitas manajemen perusahaan. Maka dari itu, auditor memberi opini wajar dengan pengecualian karena ada beberapa hal yang tidak sesuai. Lalu tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan pada PT Anugrah Kagum Karya Utama, manajemen sudah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyesuaian wajar laporan keuangan konsolidasi sesuai standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ini adalah contoh laporan posisi keuangan konsolidasi yang diaudit. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan dari PT Anugrah dan ada dari entitas anak juga. Ini terakhir dari saya sebagai penutup. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan kurangnya. Mohon dikoreksi di komen. Terima kasih guys.